Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Silah, kelas A semester 2, jurusan Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Definisi decision support system. Decision support system adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision support system adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Dengan adanya decision support system, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Moore dan Cheng menjelaskan bahwa decision support system adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan pada suatu keputusan. Kemudian, karakteristik decision support system. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka decision support system bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik dari sistem support system adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan perspektif yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Yang kelima, membutuhkan struktur data yang lebih komprehensif dan mampu memenuhi keperluan informasi untuk semua tingkatan manajemen perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, tahapan dalam decision support system. Dalam membantu proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap atau fase yang dilakukan oleh decision support system. Beberapa tahapan decision support system tersebut adalah: yang pertama, fase inteligensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan inteligensi ini adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah. Yang kedua, fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contoh dari kegiatan fase desain ini adalah memilih suatu prinsip pilihan, menghasilkan ataupun mengembangkan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya. Yang ketiga, fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, proses perusahaan atau organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai untuk model. Solusi untuk model ini adalah sebagai kumpulan yang spesifik bagi sejumlah variabel keputusan pada suatu alternatif yang memang sudah terpilih. Yang keempat, fase implementasi.
Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti, pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Komponen yang ada pada Decision Support System adalah yang pertama, data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah Database Management System. Yang kedua, model manajemen. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka Decision Support System bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Yang keempat, communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna Decision Support System bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan menggunakan Decision Support System. Beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan Decision Support System adalah yang pertama, membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat proses ataupun menyimpan informasi. 3 jenis Decision Support System dan informasi yang dibutuhkan untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu, diperlukan informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real-time detail, internal, dan interaktif dalam menggunakan Decision Support System ini. Sedangkan untuk keputusan yang semi terstruktur, keputusannya akan ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real-time, internal, dan juga terjadwal. Terakhir, keputusan yang tidak terstruktur adalah keputusan yang proses penanganannya terasa sangat sulit. Karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek proses pengambilan keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya, keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang diperlukan tentunya adalah bersifat internal dan juga eksternal, lebih luas dan juga lebih umum. Contoh dari kegiatan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur adalah pengembangan suatu teknologi baru, proses testing dengan perusahaan lain, serta perekrutan karyawan eksekutif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Decision Support System adalah informasi yang lebih bersifat komputerisasi. Peranannya sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan. Ini tentunya sangat berfungsi
untuk setiap perusahaan, terlebih lagi dalam mengelola keuangan atau melakukan kegiatan akuntansi yang bentuknya lebih kompleks daripada kegiatan lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.